Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Akhfa Najafi dari Prodi PAIA semester 1. Di sini saya akan membahas tentang psikologi belajar bab motivasi belajar. Pengertian motivasi itu sendiri ialah gejala psikologis dalam bentuk suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jenis-jenis motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama ialah motivasi intrinsik. Pengertian motivasi intrinsik ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi orang karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Pengertian motivasi ekstrinsik ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Contohnya, seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan, bukan karena ingin dipuji. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Contohnya, seorang karyawan yang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada karyawan yang berprestasi, entah upah atau penghargaan yang diberikan. Konsep motivasi. Konsep motivasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, model tradisional. Yang kedua, model hubungan manusia. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Yang pertama, model tradisional, yaitu pegawai dimotivasi agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, model hubungan manusia. Pegawai dimotivasi agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Teori kebutuhan menurut Maslow. Maslow mengatakan bahwa manusia itu tersusun secara hierarki atau bertingkat. Jadi, kalau kebutuhan pertama sudah terpenuhi, kemudian akan bertingkat ke kebutuhan kedua dan setelahnya. Menurut Maslow bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan fisik secara umum yang meliputi makan, minum, tidur, pakaian. Tapi kalau diimplementasi sebagai organisasi, kebutuhan fisik itu berupa upah, gaji, dan sebagainya. Kemudian yang kedua meningkat. Jadi, kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia akan meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rasa aman. Secara umum, meliputi keamanan, keteraturan, stabilitas. Tapi kalau diimplementasikan dalam organisasi, kebutuhan rasa aman itu berupa aman secara fisik dan aman secara non-fisik. Bahkan, sampai jangka panjang adalah berupa keberlangsungan itu. Misal, adanya dana pensiun. Kemudian, apabila kebutuhan rasa aman itu sudah terpenuhi, maka akan meningkat ke kebutuhan sosial. Jadi, kebutuhan ini berupa kebutuhan afeksi, relasi, keluarga, dan sebagainya. Kalau dalam organisasi itu, bahwa kita diterima oleh rekan kerja kita. Kemudian, apabila kebutuhan sosial sudah terpenuhi, maka akan meningkat ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan penghargaan, yang berupa pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Jadi, saya kira setiap orang akan punya kebutuhan penghargaan. Manakala karyawan itu punya prestasi, maka dia akan diberi penghargaan.
Nah, kemudian pada tahap berikutnya, pada kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi, pengembangan diri berupa pemenuhan ideologi dan lain-lain. Nah, jadi itu menurut Maslow bahwa kebutuhan hierarki itu tersusun seperti itu. Motivasi memiliki peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Salah satu model motivasi dalam belajar ialah model ARCS yang dikemukakan oleh Keller pada tahun 1978. Yang pertama ialah A sebagai attention, yang kedua R sebagai relevance, yang ketiga C sebagai confidence, yang keempat S sebagai satisfaction. Yang pertama, attention atau perhatian. Rasa ingin tahu ini dapat dimunculkan dengan menampilkan sesuatu hal yang menarik dan tidak biasa atau dikatakan baru. Bagaimana? Yang pertama, menggunakan metode penyampaian yang bervariasi. Yang kedua, menggunakan media untuk melengkapi pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan humor dalam menyajikan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan peristiwa nyata dan contoh-contoh. Yang kedua, relevance atau relevansi, yaitu keterkaitan atau kesesuaian antara isi materi dengan kondisi peserta didik pada kala itu. Bagaimana? Yang pertama, menyampaikan kepada peserta didik apa yang akan dapat mereka lakukan setelah belajar. Yang kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, memberikan contoh, latihan atau tes yang berhubungan dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, confidence atau kepercayaan diri, yaitu rasa kepercayaan diri yang dapat dijadikan motivasi jika sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bagaimana? Yang pertama, meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman berhasil. Yang kedua, menyusun pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan berada di tangan peserta didik. Keempat, menumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan pernyataan yang membangun. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan, yaitu kepuasan yang akan membuat seseorang terus termotivasi untuk mencapai tujuan yang serupa. Bagaimana? Yang pertama, menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik. Yang ketiga, meminta kepada peserta didik yang telah menguasai untuk membantu teman sebayanya yang belum berhasil. Yang keempat, membandingkan prestasi peserta didik dengan prestasinya. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tapi juga harus diterapkan. Sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.